Oke, jadi untuk tahap pertama yaitu critiquing research papers. Untuk apa sih kita lakukan? Nah, yang dimaksud critiquing a paper atau melakukan kritik terhadap paper itu terhadap satu paper ya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau saya menulis kritik paper itu artinya saya sedang menulis suatu paper untuk mengkritik satu paper lain. Kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan step paling pertama. Saya baca satu paper lalu saya mengkritiknya. Saya baca paper lagi, saya mengkritiknya. Kalau saya membaca banyak paper, lama-lama saya bisa satukan kesimpulan saya di dalam satu review paper yang akan kita pelajari berikutnya ya. Next itu review paper. Tetapi ketika saya melakukan terhadap satu paper saja, saya bisa membuat kritiknya. Dan ini dilakukan di step paling pertama. Sebelum mulai mereview beberapa karya, saya baca satu dulu. Nah, di situ ya. Jadi perbedaan antara kritik paper dan review ada di situ. Kalau misalnya kritik cuma satu, kalau review itu beberapa. Kritik paling pertama yang bisa dilakukan terhadap suatu paper adalah melihat reputasinya. Nah, jadi not all papers are created equal, gitu ya. Nah, jadi di tautan berikut ini kita bisa melihat atau bisa menilai ya paper mana sih paper ini, apakah ini termasuk source yang cukup meyakinkan atau enggak. Nah, di sini bukan papernya sendiri sih yang harus dicari, tetapi jurnalnya. Jadi contohnya misalnya saya menemukan suatu paper yang ada di, bentar ya, oke, misalkan saya menemukan suatu paper, ya. Sorry ya, saya pakai contoh yang baru-baru ini saya sendiri mempelajari ya, jadinya kita buka. Ini ada satu paper, saya dapat paper ini, lalu saya tahu dia publish di mana sih, yaitu publish di nih, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Nah, saya karena saya sering menggunakan topik ini, saya tahu bahwa ini adalah jurnal keren. Tetapi seandainya saya tidak yakin, saya bisa ngecek nih IEEE Transactions ini tuh reputable nggak sih? Saya bisa cek di sini. Wah, ternyata dia ada ya. Dia muncul di sini, berarti dia indeks dan dia bisa diakui, dan bahkan kalau dilihat dia ada di level Q1, itu paling bagus ya. Nah, saya akan bahas lebih detail tentang Q1 ini dan juga reputasi ini ketika kita belajar review paper ya. Nah, saat ini yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kita bisa ngecek tempat publikasi saya gitu ya. Misalnya nama saya ada, sorry ya. Misalnya jurnal ini jurnal lainnya nih ya. Saya klik ini ada gitu kan. Lalu kita bisa lihat performanya dan juga kayak rankingnya dia lah ya, itu rankingnya. Dan di situ juga kita bisa lihat secara umum ini journal rankings, kita bisa lihat mana yang lebih reputable atau enggak. Apakah penting mengetahui apakah suatu jurnal itu berasal dari source yang reputable atau enggak? Arguably boleh dibilang nggak terlalu penting juga. Namanya jurnal dari mana saja kan hasil penelitian orang ya, hasil pekerjaan orang. Jadi saya pribadi merasa you can still learn from it. Misalnya Anda randomly Google topik apa lalu dapat jurnal dari antah berantah lah ya kasarnya. Saya nggak bilang itu nggak bisa dipakai sebagai referensi. Itu tetap you can still get something from it. Kamu tetap bisa belajar dari situ. Akan tetapi untuk menjamin state of the art, untuk menjamin bahwa ini peer reviewed dan juga dapat dipertanggungjawabkan metode dan penelitiannya, kita bisa ngecek reputasi menggunakan website ini. Saya akan bahas lebih lanjut tentang pencarian referensi ini ketika kita lakukan pelajaran tentang review paper berikutnya ya kalau nggak salah. Saya akan bahas tentang ini lebih lanjut lagi. Nah, sekarang saya dapatkan satu paper, saya cek statusnya atau reputasinya, kemudian saya perlu lakukan kritik terhadapnya. Untuk apa? Karena gini, kita harus approach membaca suatu paper, apapun itu, dengan kritik agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Kalau ada kesalahan yang cukup jelas, clear dari paper itu, selain kita bisa ragu-ragu untuk menggunakannya sebagai referensi, kita juga dapat mengambil itu sebagai pelajaran. Oh, jangan sampai saya melakukan survei kayak dia ya, survei dia salah tuh gitu. Lalu saya juga bisa mengetahui best practice dan saya juga bisa mengevaluasi saya paham seberapa. Kalau saya bisa mengkritik, artinya seharusnya saya sudah memahami hal itu. Dan di situ juga kita dapat menemukan research gap atau hal yang bisa dipelajari selanjutnya. Jadi ketika saya membaca karya ilmiah, lalu saya lihat kok dia ini ya, ternyata dia berasumsi apa. Lalu saya mikir, kalau gitu saya mau ngerjain yang sama tapi nggak mau pakai asumsi tersebut. Ini membuka pintu untuk mencoba topik-topik yang baru, untuk mencoba hal yang belum dikerjain tuh apa sih dengan cara melakukan kritik seperti ini. Nah, apa sih yang perlu dikritik? Yang dikritik bukan ini ya, wah judulnya jelek, bukan gitu. Tetapi komponen risetnya yang harus dikritik. Inilah komponen-komponen yang bisa dikritik. Silakan untuk lengkapnya saya rasa ada di Scale ya. Untuk judul tuh apa yang perlu dikritik, untuk tema itu apa yang perlu dikritik gitu kan. Manfaat itu apa yang perlu dikritik. Tetapi pada akhirnya setelah saya baca satu-satu nih ya, judul apa yang dikritik, tema apa yang perlu dikritik, pada dasarnya kesimpulan yang saya pribadi dapat adalah gini. Anda baca judul langsung ngerti nggak dia mau ngapain? Anda baca tujuan penelitian, Anda langsung ngerti nggak apa yang penulis mau ngapain? Anda baca metode penelitian, langsung nggak dia bakalan ngerjain apa? Kalau kamu sebagai pembaca langsung ngerti dia tuh mau ngapain, berarti dia berhasil menuliskannya dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau Anda baca judul, Anda bisa nggak nyeritain ulang ke saya? Oh, ini tentang ini, Bu. Kalau Anda baca manfaat penelitian, Anda bisa nggak menggunakan kata-kata Anda sendiri, menceritakan ke saya atau ke siapapun, oh manfaatnya buat ini nih penelitiannya. Kalau Anda sudah bisa mencerna apa yang dia tulis dan mereiterasikan, ya, menceritakan ulang kepada orang lain, artinya dia bisa menceritakan dengan baik sehingga kamu mengerti. Nah, jadi itulah yang menurut saya menjadi poin utama. Itu nanti kalau Anda lihat di Scale akan ada satu-satu ya dibahas ya, judul apa yang dicek, tema apa yang dicek. Tapi intinya dua itu. Kamu bisa langsung ngerti nggak dia mau ngapain, kamu bisa nyeritain ke orang lain nggak apa yang dia lakukan. Kalau iya, artinya dia berhasil menceritakan dengan baik dalam papernya sehingga Anda langsung mengerti. Jadi hati-hati ya, judul itu jangan terlalu panjang. Nah, dulu saya nggak tahu ya, zaman saya skripsi dulu, kayaknya kayak keren gitu kalau bikin judul yang panjang gitu, panjang gitu ya. Nanti kalau wisuda dibacainnya judulnya panjang gitu, keren gitu. Padahal ternyata setelah saya lihat sekarang ini itu bukan praktek yang baik sebenarnya. Kalau judul yang terlalu bertele-tele tapi panjang terlalu bertele-tele itu bukan judul yang baik dilakukan. Ini bisa kita lakukan terhadap semua komponen-komponen riset ini ditambah komentar umum. Komentar umum ini bukan tentang komponen risetnya sendiri, tetapi hal-hal umum untuk yang memudahkan atau menyulitkan Anda mengerti tulisan, misalnya ejaan, kalimat tidak efektif, paragraf-paragraf yang tadi kita sudah pelajari, tidak terlalu jelas antara topik dan kaitan antara paragraf. Yang terlalu panjang belum tentu lebih baik dari yang lebih singkat.